Selamat pagi, selamat bertemu kembali buat anak-anak kami dan buat yang menyaksikan. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai toleransi. Pembahasan ini adalah pembahasan yang santai, tidak terlalu berat. Nah, dalam video kali ini saya akan mewawancarai beberapa orang, baik itu dari guru maupun dari kepala sekolah dan ada juga dari SMA. Penasaran melihat videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Baiklah, selamat pagi Pak Tambunan. Selamat pagi. Oke, nah buat anak-anak kami dan buat para penonton sekalian, nah di samping Bapak sekarang sudah ada Pak Tambunan sebagai guru apa Pak? Guru IPS yang terdiri dari sejarah, geografi, dan ekonomi. Oke, nah langsung saja pembahasan kita seputar toleransi. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Tambunan adalah menurut Bapak apa itu toleransi? Toleransi itu ya semacam menghormati, menghargai, ya baik dari segi agama, suku, ras. Nah, kira-kira begitulah apa yang dimaksud dengan toleransi, ya. Oke, baik. Pada dasarnya adalah menghormati. Tapi menghormati itu belum tentu dia memiliki, ya belum tentu dia memiliki. Dia hanya menghargai. Nah, misalnya di dalam partai, ya di dalam partai. Misalnya dia partai PDI, yang satu partai Demokrat. Oke. Ya, Partai Demokrat yang menghormati apa yang dikatakan oleh Partai PDI, tapi Demokrat belum tentu setuju dengan apa yang dikatakannya itu. Jadi dia semacam menghormati, ya begitulah kira-kira. Iya, kurang lebihnya menghormati dan menghargai Pak ya. Ya, menghormati dan menghargai. Oke, nah yang kedua Pak, menurut Bapak ini ya, toleransi yang baik itu seperti apa Pak? Toleransi yang baik, itu seperti yang tadi saya katakan itu, dia itu Mungkin bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari Pak gitu. misalnya tentang sesama tetangga, misalnya dalam hal gotong royong, ya gotong royong, misalnya membersihkan jalan, maka ketua RW meminta supaya semua masyarakat itu pada hari Minggu bergotong royong, tetapi ada tetangga yang tidak mau bergotong royong. Ini namanya bukan toleransi, dia abai, dia tidak mau ikut serta di dalam gotong royong itu. Itulah yang tidak cocok menurut Bapak tentang toleransi. Kira-kira begitu Pak. Oke, berarti dia tidak ingin kerjasama gitu Pak? Tidak mau kerjasama. Iya. Nah, ini yang terakhir Pak. Ini yang terakhir. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana sekarang ini jalannya toleransi di Indonesia? Itu sudah baik. Ya memang ada saja itu yang tidak setuju atau barangkali dia dikatakan dari kelompok-kelompok yang radikal lah. Iya. Dulu. Yang tidak setuju terhadap apa kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Itulah kira-kira yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, baiklah. Demikian pembahasan singkat kita mengenai toleransi dengan Pak Tambunan selaku guru IPS sejarah dan apa tadi Pak? Geografi Pak ya? Geografi, sejarah, dan ekonomi. Oke, nah terima kasih Pak Tambunan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, baiklah anak-anak kami dan para penonton sekalian. Sekarang kita sudah dengan narasumber yang kedua, yaitu saya Surya Kumar, guru bidang studi bahasa Inggris SMP Santa Maria Medan. Oke, baiklah Pak. Pembahasan kita ini pembahasan yang sederhana sebenarnya, yaitu pembahasan mengenai toleransi dan ini menurut pandangan pribadi masing-masing itu Pak. Langsung saja yang pertama itu, menurut Bapak toleransi itu apa? Baik. Sepengetahuan saya, toleransi itu berarti kita tenggang rasa, membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang berbeda. Iya. Saya rasa begitu. Iya.
Sederhana sekali, tapi mengena dia Pak ya. Oke, baiklah. Kita lanjut yang kedua. Menurut pandangan Bapak ini ya, toleransi yang baik itu seperti apa Pak? Baik, ketika kita dari hati yang terdalam membiarkan seseorang yang lain melakukan adat istiadatnya, apabila itu tentang adat istiadat, Iya. Memberikan hak-haknya untuk melakukan sesuai yang sebenarnya. Iya. Saya rasa itu toleransi yang baik, Itu tidak mengganggu Pak ya? tidak mengganggu. Iya, jalannya upacara adatnya atau Nah. jalan upacara agamanya Pak ya? Benar sekali. Iya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir Pak. Ini pertanyaan terakhir. Menurut pandangan Bapak, bagaimana jalannya toleransi di Indonesia? Kalau kita berbicara dari segi agama, ada 6 agama Iya. yang sudah diresmikan oleh pemerintah, tetapi tidak ada toleransi di antara umat, di antara agama tersebut. Pertama, tidak saling menghargai. Iya. Kedua, saling mengecilkan agama yang lain. Iya. Jadi toleransi itu benar-benar tidak berjalan Iya. di negara kita ini. Saya Oke. rasa itu saja. Oke, nah ini lahir satu pertanyaan terakhir ini Pak. Oh, ada tambahan? ada tambahan. Ini lahir satu pertanyaan terakhir. Nah, solusi yang seharusnya menurut Bapak itu seperti apa kira-kira? Baik. Kalau kita berbicara tentang agama tidak boleh dikaitkan dengan pemerintahan. Iya. Sehingga itu lepas dari pemerintahan berjalan sendiri, Iya. dan agama itu sendiri mengurusi dirinya masing-masing Iya. tanpa mengintervensi benar apa tidaknya agama orang lain. Iya, iya. Jadi kita tidak mencari kekurangan orang, Iya. tapi hanya memikirkan diri sendiri, hubungan vertikal kita terhadap pencipta kita. Iya. Saya rasa itu akan membuat toleransi yang baik antar umat Iya. agama. Berarti jangan ada intimidasi kurang lebih. Jangan ada intimidasi, jangan mencampuri agama yang lain. Oke, pembahasan yang sangat menarik. Baiklah, terima kasih Ustaz Umar atas waktunya. Iya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Nah, oke, baiklah anak-anak kami dan para penonton sekalian. Sekarang kita sudah bersama dengan narasumber sekalian, yaitu bersama Bapak. M. Simanjorang, Mengajar apa Pak? fisika Pak. Fisika di SMA Santa Maria Medan Pak ya. Oke, nah langsung saja ini masih seputar toleransi. Nah, menurut Bapak toleransi itu apa Pak? Menurut saya toleransi memberikan orang lain masuk kepada kegiatan kehidupan kita, Iya. atau kegiatan kehidupan kita masuk kepada orang lain Iya. tanpa pamrih. Oke. Nah, ini menurut pandangan Bapak, toleransi yang baik itu seperti apa, Pak? Toleransi yang baik menurut pandangan saya, Ya. misalkan adalah kegiatan di agama lain, Iya. sementara saya beda aliran, Iya. maka saya harus membiarkan kegiatan berlangsung tanpa ada gangguan dari saya. Setidaknya kalau nggak mampu saya membantu mengamankan, maka saya harus membiarkan diri, tidak mengadakan gangguan sekecil apapun pada kegiatan tersebut. Iya. Berarti menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Menghargai apa yang dilakukan, kurang lebih seperti itu Pak ya. Nah, oke, baik Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, ini bagaimana jalannya toleransi di Indonesia, Pak? Atau sudah berjalan dengan baik atau tidak? Kalau secara umum Iya. baik Pak, tetapi kalau dilihat secara spesifik daerah-daerah tertentu kurang baik. Iya. Alasannya bisa kita lihat, kalau masih di Sumatera toleransi untuk kita bersama jelas bagus. Iya. Tapi di tempat tertentu, misalkan di luar Sumatera, ada daerah-daerah atau kabupaten tertentu Iya. kurang baik. Iya, iya, iya. Itu dapat dilihat secara umum, bukan hanya secara personal. Oke, baiklah. Dari itu semua, dari yang ketidakbaikan tadi, adakah menurut pandangan Bapak solusi yang harus dilakukan oleh baik dari kita maupun dari pemerintah? Oh, kalau untuk kita perlu diadakan dialog. Iya, Kalau pemerintah mungkin harus pakai jenjang iya, atau harus ada
perhitungan waktu misalkan kurun waktu tanggal sekian, ada skedulnya. Iya. Tapi untuk kita yang mungkin satu lingkungan satu kota, Iya. boleh langsung berdialog karena kita setiap hari bisa jumpa. Kalau pemerintah mungkin ada waktu tertentu. Oke, intinya dialog tadi Pak ya. Dialog. Duduk bersama, Duduk bersama, membicarakan bersama-sama. membicarakan bersama. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Simanjorang. Semoga kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih Pak. Oke, Sehat. sehat. Oke, baiklah anak-anak kami dan para penonton sekalian. Sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yang keempat, yaitu Suster. Suster Iren Sitohang. Selaku apa, Suster? Saya saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Santa Maria, Medan. Oke, baiklah. Nah, pembahasan kita, Suster, adalah pembahasan yang sangat sederhana, yaitu mengenai masalah toleransi. Jadi, ya santai-santai aja kan gitu, Suster. Nah, yang pertama itu, menurut Suster, toleransi itu apa? Toleransi menurut saya yaitu sikap dari seseorang yang menghargai perbedaan, baik itu kelompok maupun secara bersama. Kita menghargai perbedaan yang ada. Jadi perbedaan itu merupakan suatu kekayaan. Nah, jadi bukan berarti menganggap orang lain lebih rendah daripada saya. Nah, itu kira-kira toleransi. Artinya di situ ada saling menghargai, kemudian mencintai dan menganggap itu menjadi suatu kekayaan. Oke, baik. Nah, menurut Suster ini ya, toleransi yang baik itu seperti apa, Suster? Itu tadi, toleransi bisa menerima perbedaan yang ada dalam diri seseorang. Iya. Baik itu perbedaan sifat, karakter, dan sebagainya. Tidak menganggap orang lain itu lebih rendah daripada saya. Iya. Tetapi menganggap seseorang itu menjadi teman saya, saling memperkaya, yang bisa menyumbangkan sesuatu terhadap diri saya. Nah, itu menurut saya. Artinya perbedaan itu bukan menjadi penghalang, tetapi merupakan suatu kekayaan yang dapat membuat saya semakin berkembang. Iya. Baik itu perbedaan agama, suku, adat istiadat dan budaya, Suster ya. Iya. Ya, berarti harus kita sama-sama saling merangkum kan gitu, Suster. Iya. Oke, nah, baik Suster, ini pertanyaan yang terakhir. Menurut pandangan Suster, bagaimana jalannya toleransi di Indonesia? Toleransi di Indonesia yang saya lihat dan saya amati dan juga saya rasakan sendiri, Iya. ya sudah baik, ya pada umumnya baik, tetapi masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Artinya masih ada di sana sini yang mungkin belum seperti yang diharapkan. Iya. Jadi walaupun memang sudah baik, tetapi masih tetap harus ditingkatkan. Iya. Itu menurut saya. Berarti masih harus ditingkatkan, Suster ya, Iya. walaupun sudah berjalan dengan baik, Iya. tapi di sana sini harus ada yang masih ditingkatkan. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Suster Iren atas kesempatan dan waktunya membantu menjelaskan mengenai toleransi. Sampai jumpa di video selanjutnya, Suster. Oke, terima kasih. Nah, oke, baiklah anak-anak kami dan para penonton kalian. Sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yang kelima, yaitu Bapak Mardimpu Sihombing. selaku guru apa, Pak? Saya guru sosiologi Di SMA Santa Maria Medan. Oke, baiklah. Nah, pertanyaan kita tidak terlalu berat-berat, Pak. Ini kita hanya membahas mengenai toleransi. Iya. Nah, menurut Bapak Mardimpu, toleransi itu apa, Pak? Iya. Kalau menurut saya pribadi, Pak Sandi, toleransi itu sebenarnya sangat sederhana ya. Iya. Yang pertama sekali, secara gamblang, toleransi itu adalah bagaimana menghargai dan mengapresiasi. Iya. Ya. Yang pertama sekali juga, jangan berbicara mengenai toleransi sementara mengapresiasi dan menghargai diri sendiri tidak tahu begitu. Iya. Nah, pertama sekali nilai toleransi itu harus dimulai dari diri sendiri dengan bersyukur, menerima keberadaan diri dan menghormati diri sendiri. Iya. Nah, setelah kita bisa melakukan hal tersebut, maka yakinlah kita akan mampu mempraktekannya kepada orang lain. Iya. Dari diri sendiri dulu, begitu Pak. Berarti diawali dengan diri sendiri. Iya, benar. Menghargai orang lain. Benar, Seperti Bapak. Bapak, ya. Iya. Nah, menurut Bapak,
toleransi yang baik itu seperti apa, Pak? Toleransi yang baik menurut saya pribadi itu adalah ketika kita mampu menempatkan diri kita pada setiap kondisi yang tentunya berbeda. Iya. Ya, ketika kita sudah mampu menempatkan diri kita dalam kondisi ataupun konteks yang berbeda, maka saya yakin kita sudah berhasil menerapkan nilai toleransi itu sendiri. Toleransi yang baik tadi, Pak ya? Benar. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir. Iya. Ini pertanyaan terakhir. Menurut pandangan Pak Mardimpu, bagaimana jalannya toleransi di Indonesia? Apakah berjalan dengan baik atau tidak menurut Bapak? Sebenarnya ini pertanyaan yang luar biasa ya dijawab dengan hati ya, benar ya Pak Sandi ya. Kalau menurut saya pribadi, karena kan menurut saya perspektif saya berbeda dengan orang lain. Nah, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya pelaksanaan toleransi di Indonesia sudah mulai bagus. Ya, sudah mulai bagus. Mengapa saya katakan demikian? Karena sudah semakin banyak orang yang semakin peduli akan keberagaman dan perbedaan itu. Nah, kemudian bisa juga kita lihat berbagai contoh yang sudah terjadi pada akhir-akhir ini, di mana semakin bertambahnya jumlah orang yang bisa tanda kutip ya berlakon sebagai tokoh-tokoh toleransi masa kini begitu. Jadi menurut saya pribadi sudah mulai membaik, apalagi dengan berbagai pengalaman yang luar biasa yang terjadi sesuai dengan kondisi negara kita. Pastinya dong, bukan hanya mata kita yang terbuka, tetapi mata hati kita juga terbuka untuk senantiasa membuat toleransi ini sebagai salah satu bahan yang penting atau boleh dikatakan DNA dalam diri setiap individu. Mau orang muda, orang tua atau siapapun, semua kaum wajib menjalankan hal ini dan melakukan. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang beragam. Benar, negara yang beragam, multikultural, dan kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman itu. Sama seperti dalam falsafah negara kita ya, di Pancasila, baik Undang-Undang Dasar, itu wajib kita junjung tinggi Pak Sandi. Begitu. Bhinneka Tunggal Ika tadi, Pak. Benar, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, begitu dia. Oke, pembahasan yang sangat menarik dengan Pak Mardimpu. Terima kasih Pak Mardimpu. Sama-sama Pak Sandi. Sampai jumpa di video selanjutnya, Pak. Iya. Oke. Salam sehat. Oke, salam sehat. Iya. Oke, baiklah anak-anak kami dan para penonton sekalian. Sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yang ke-6. Oke, nah pembahasan kita masih sama, yaitu pembahasan mengenai toleransi. Dan di sini kita sudah bersama dengan murid-murid SMA Santa Maria Medan, yaitu Grace Febiola Sinambela, siswa SMA Santa Maria Medan. kelas 11 IPA. Oke, dan Anastasia Marvina, siswa SMA Santa Maria Medan, kelas 11 IPA. Oke, kelas 11 IPA. Oke, langsung saja. Nah, pertanyaan pertama adalah menurut kalian toleransi itu apa? Menurut saya, toleransi itu sendiri adalah sikap saling menghargai pendapat ataupun perbuatan antar kelompok maupun antar individu, dan juga sikap saling tolong-menolong tanpa membedakan suku, ras, agama, dan bangsanya. Oke, berarti saling merangkul ya tanpa membeda-bedakan. Itu terangkum semua dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, bagus sekali. Nah, langsung pertanyaan kedua, karena kakak-kakak ini sibuk katanya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah menurut kalian toleransi yang baik itu seperti apa? Nah, toleransi yang baik itu adalah sikap yang saling menghargai, seperti dalam hal menghargai kepercayaan seseorang. Di sini kita dalam aktualisasinya tidak boleh mengganggu ibadah sebuah agama. Oke. Itu dari segi agama ya. Iya. Kalau dari segi adat istiadat, upacara adat mereka kita hargai, kita dukung mereka, kurang lebih seperti itu. Oke, nah pertanyaan terakhir. Ini masing-masing kalian menjawab ya menurut pandangan kalian masing-masing ya. Nah, menurut pandangan kalian masing-masing, bagaimana jalannya toleransi di Indonesia? Siapa mau jawab pertama? Oke. Menurut saya, toleransi di Indonesia sudah cukup berjalan dengan baik. Udah cukup saling tolong-menolong dan saling menghargai juga. Tetapi ada perlu yang ditingkatkan. Kurangnya toleransi dalam beragama. Oh, toleransi dalam beragama ya. Iya, Oke, nah kurang. menurut Anas
Kalau menurut saya sendiri sependapat dengan Grace, tapi mungkin ada toleransi dalam hal pemikiran yang kadang banyak antar individu itu pemikirannya berbeda, jadinya menimbulkan suatu perpecahan. Oke. Berarti di sini persepsi orang pun harus kita hargai, itu bagian dari toleransi. Pendapat orang juga harus kita hargai karena itu juga bagian dari toleransi yang tadi. Oke, demikianlah wawancara singkat kita bersama kakak-kakak kita dari SMA Santa Maria Medan, yaitu Grace dan Anas. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan mereka di video selanjutnya. Oke, sok cantik. Dan demikianlah pembahasan singkat kita mengenai toleransi dengan beberapa narasumber tadi. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, ini merupakan opini pribadi dari masing-masing orang. Dan apabila ada perbuatan, perkataan, ataupun gestur yang menyinggung berbagai pihak ataupun orang lain, terlebih dahulu saya memohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan salam SFD.